Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun berada pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini sudah kita ambil sebuah tema yang berjudul ayah. Jadi ayah ini cukup berperan besar dalam kehidupan kita selain pada ibu. Jadi malam hari ini kita bahas, kita kupas tuntas masalah tentang ayah. Jadi untuk itu di studio sudah hadir duo narasumber yang kebetulan masih daripada grup bonsai ya, yaitu Wak Anda dan Wak Yung. Selamat malam Wak Anda, Wak Yung. Selamat malam. Oke. Untuk pertanyaan pertama kita langsung aja ya. Untuk pertanyaan bagi Anda deh. Kita langsung aja Anda. Bagaimana menurut Anda tentang Hari Ayah? Kalau memang diadukan di negara nih. Dan juga saya memberikan semangat atau apresiasi kepada pada tahun-tahun dekat ini mungkin diadakan Hari Ayah. Hari Ayah. Selama ini kan kita cuma tahu seperti yang dicakap tadi oleh Wak Ohen, yang ada dirayakan adalah Hari Ibu, Ibu Jari, gitu kan. Nah, jadi dengan adanya Hari Ayah mungkin terangkat balik daripada peranan seorang ayah tadi. Betul, betul. Nah, jadi seorang ayah itu kalau di pandangan kami itu sangat sebagai pahlawan tanpa jasa. Iya, iya. Pahlawan tanpa jasa ini berarti dari kecil sampai awak besar ni ayah pun tak mengharap pun apa-apa dari awak. Hanya Betul. menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Baik laku. Gitu. Baik laku ya. Jadi itu pun tergantung nanti daripada karakter ayah itu sendiri. Betul, betul, betul. Ya. Daripada karakter ayah sendiri. Berkorbannya ayah itu kadang-kadang sampai mengorbankan tenaga, pikiran, ya kan? Iya, betul. Bahkan dia sampai mengeluarkan darah, nanah, bahkan nanah itu tadi sudah menjadi infeksi, bahkan komplikasi, bahkan menjadi pun imputasi. Inilah satu pengorbanan ayah nanti. Betul, betul. Itu yang mungkin untuk sementara ini kami sampaikan dulu kepada Wak Ohen. Baiklah, untuk selanjutnya kita beralih pada narasumber yang kedua. Narasumber ini sama-sama kita ketahui adalah guru besar di Universitas Cik Puan yang berada di Melaka situ, tapi sekarang dapat siun ya Wak Yung ya. Oke, untuk Wak Yung, pertanyaan untuk Wak Yung, kami nak bertanya, ada ndak kesan Wak Yung waktu kecil tentang ayah nih, sosok ayah? Waktu itu pergi menjala. Menjalo, Menjala ikan. Menjalo ikan. Menjala ikan. Jadi sampai di tempat tujuan lah, jalannya mau ditebar. Mau ditebar nih. Begitu mau ditebar kan bapak saya di muka. Saya pun nak pengen tahu nak berdayung. Iya. Saya ini lah dayung bapak saya itu. Bapak saya suruh ke kiri, saya belok ke kanan. Ya. Airnya kan putar arah. Ya, dua tujuan dalam satu sampan ya nak. Gitu. Ya. Jadi bapak saya nak putar ke kiri, salah tu nak. Kalau berdayung tu dayung ni betul. Putar ke kanan, kalau ayah nak putar ke kanan, putar ke kanan. Kalau ayah nak penebar jarum ke kiri, putar lagi kiri. Nah, awak kan belum faham. Lagi pun kita masih kecil. Betul. Mungkin tenaga kita kan belum kuat. Seorang ayah bagi Anda macam mana? Oh, sosok. Kalau saya nak memikirkan ataupun nak menyebut sosok seorang ayah ni memang tak bisa nak dikiaskan dengan bahasa, dengan kata-kata. Betul. Karena sosok ini adalah seorang yang punya karakter. Karakter ini kan? Iya. Ayah itu boleh dikatakan yang dibilang tadi itu pahlawan ni tanpa jasa ni tak ada lah kita nak seorang ayah ni tak ada nak mengkhianati anak tadi, sehingga ayah tadi dia rela dia memanting tulang ni tadi. Iya. Iya kan? Apa yang dikatakan tadi. Jadi ayah, kalau ayah ini
merangkup semuanya itu sesuai dengan profesi dia. Betul. Iya. Kalau ayah itu mungkin dia seorang kerja bangunan, dia akan membanting tulang. Iya, iya. Nah, kemudian kalau dia seorang supir, dia akan banting setir. Banting setir. Nah, kalau ayah itu profesinya sebagai pedagang, dia banting harga. Iya, iya. Kemudian kalau ayah itu agak yang mungkin agak sedikit bengis atau apa kata orang, dia kalau marah-marah banting piring, Banting apa? piring. Iya. Tapi yang paling bahayanya kalau menurut saya nih, kalau seorang ayah nih yang tak punya rasa kasihan atau apa, dia akan memantingkan istri dia. Nah, ini yang tak bolehnya di hadapan kita gitu ya. Betul tuh, Wak Ilen ya. Apalagi zaman sekarang nih kita tengok infotainment ya. Iya. Sebab cerminan mak-mak sekarang nih infotainment. Ada banting bini di TV, ada banting bini pula di rumah. Hal macam ini tak perlu kita tiru. Anak orang baik-baik kita ambil, kau tak senang balikkan aja ke orang tua dia. Jangan gitu tangan, jangan gitu pelasah pakai tangan, tak elok. Betul. Ya, cerminkan kita tuh jantan lahir, jantan pula sampai mati. Ya enggak ya. Iya, itu cuma tambah sedikit. Itulah termasuk dalam kategori apa nama tuh? KDRT. KDRT ya. Tapi kalau saya menengok tuh KDRT itu mungkin satu kasus mungkin yang apalah, yang agak rendah. Mungkin ada lebih tinggi, mungkin termasuk KDRW ya, lebih tinggi lagi. KDRW ya. Ya. Ya, jadi kalau dari RT naik ke RW ya. Ke RW naik jabatan lah nama tuh. Oke lah Nanda. Kita beralih lagi kepada Yung ya. Tadi kami tanya tadi sama Anda tentang seorang ayah. Kalau Wak Yung, gimana pula cerita Yung tentang sosok seorang ayah nih? Kalau menurut Yung, sosok seorang ayah itu tak jauh lebih beda sama jawaban Pak Anda. Iya. Ya, kamu tuh tak jauh beda. Cuman sosok seorang ayah itu kan penilaiannya kan beda-beda. Iya, betul. Jadi sudut pandang. Ada pandangnya sudut, ada pula sudutnya pandang. Ada sudut pandang. Jadi Iya. beda-beda. Betul. Itu. Bahkan ada yang selayang pandang. Ada selayang pandang. Kadang-kadang kan terlalu banyak memandang lupa sudut. Lupa sudut. Iya, betul. Kalau Yung ya, kalau melihat sosok seorang ayah itu sudut pandang. Iya, sudut pandang. Ayah itu kalau menurut Yung sendirilah menilai kan kalau adik-beradik itu tuh banyak. Betul. Tapi kalau menurut Yung sendiri itu karakter seorang ayah ataupun sudut pandang seorang ayah itu betul-betul bertanggung jawab, ya, betul-betul menjadi pahlawan, betul-betul seperti Pak Anda bilang, betul-betul yang menjadi superhero. Itu kalau bahasa keren sekarang superhero lah untuk keluarganya. Itulah ayah tuh kalau Yung tuh menilai taklah bisa lah tergantikan lah itu sosok seorang ayah tuh, soalnya ayah tuh mendidik kita, tulang punggung keluarga dia juga. mendidik kita, istilahnya menafkahkan kita. Betul. Itu tuh yang sepatutnya pada hari ayah inilah kita tuh sebagai anak-anak itu kan harus mengingat lah susah payah ayahnya tadi. Itu tadi Yung ya, sosok seorang ayah bagi Wak Yung. Untuk selanjutnya kami alihkan lagi pertanyaan kepada Wak Ilin ya. Waktu ini ada pengalaman tak? Kalau saya dulu waktu kecil dulu pas bulan puasa tuh saya banyak main-main ke sungai ya, saya tuh main ke sungai, nanti balik tanya orang tuh dari mana, mandi gitu. Tuh rasa lapar tuh tak ada lagi, mungkin banyak minum waktu bulan puasa. Jadi saya nak tanya sama Anda, kesan waktu pas bulan puasa tuh ada ndak? Ada dulu waktu saya kecil umur 6 tahun lah ya, 6 tahun mungkin awak nih sadar apa yang terjadi,
tapi kita belum akal tuh belum begitu main. Namanya anak-anak masih berumur 6 tahun gitu Belum ya. bakal lagi ya, belum balik. Belum begitu balik ya. Pada suatu hari itu awak makan siang gitu kan. Jadi siap bermain seperti Ohen cakap tadi tu, bermain awak pun lapo. Tengoklah nasi cuma sedikit saja untuk ukuran awak kan gitu. Jadi kok emak nak tak masak hari ini, kenapa? Betul. Jadi rupanya kasih sayang untuk awak tu memang ditinggalkan nasi untuk awak gitu, untuk makan siang kan. Jadi tanyalah, ayah mana mak? Ayah engkau di dalam kamar tu tidur. Iya, iya. Awak tengok, ya ayah kenapa ya? Apa tak makan siang ni? Ndak makan anak engkau katanya. Asal kenyang pun dah senang hati ayahnya. Iya, iya. Jadi awak fikir zaman susah gini, biarlah ayah tu berkorban sama mak awak, dia berkorban tak makan siang. Jadi dah begitu petang awak tengok mak ni cuma bisa mengebus air aja. Kita lima ngebus air. Jadi inilah pengorbanan tua cuma ngebus air. Dah dekat maghrib awak tanyalah. Ya, atau kami kalau bahasa Perawang ni dia menggunakan bah kan? Bah ya. Bah. Apa mak sama bah ni tak makan siang tadi katanya. Iya. Apa bah istilahnya berkorban sama kami tak makan siang? Apa? Bukan begitu nak. Engkau tak ingat ini hari puasa pertama. Iya, Jadi iya kami pula. tak makan siang. Jadi nasi yang itu tu kami sisihkanlah untuk engkau untuk sahur, tapi engkau tak jago-jago. Iya, Jadi kami makan, kami sisihlah untuk makan siang. Jadi itulah kesan sampai sekarang ni yang teringat saya kepada kasih sayang anak tadi. Jadi hari pertama saya memang tak puasa lah, istilahnya dah melepas kan. Jadi yang kedua sampai ke 30 tu, di situlah saya belajar terus makan siang gitu di bulan puasa gitu. Bulan puasa kan tidak diwajibkan untuk makan tu. Apa anda makan bulan puasa belajar? Belajar maksudnya kita nak belajar puasa gitu, tapi belajar sahurnya siang gitu kan. Sahur siang. Kalau boleh tahu Pak itu tuh tema pula tuh kalau belajar siang. Sebetulnya untuk melakap masih anak-anak kan dilatih dulu gitu, dilatih. Jadi dah besar, istilahnya kalau kita dah punya macam pokok buluh, kalau dari kecil kita dah dilengkung macam mana pun betul dari rebung dia tu, dilengkung macam dah besar dia bisa kita bentuk. Tapi kalau dah menjadi buluh atau bambu, itu payah nak membentuknya macam mana pun. Termasuk dipotong sedikit bisa jadi lemang. Ya betul gitu. Ada juga kalau dipotong sedikit lagi yang agak keras sikit buluh tu jadi meriam. Ya betul, waktu bulan puasa tu memang budak-budak dulu tu memang main meriam di bulan puasa untuk memeriahkan, mungkin itulah ciri khas budak-budak Melayu ya. Iya. Pandangan anda macam mana tentang ayah yang dulu dengan ayah yang sekarang tu, kalau pandangan anda macam mana? Karakter ayah zaman dulu zaman sekarang ni kalau menurut pribadi saya tu beda sekali, jauh beda. Kenapa bedanya? Kalau dulu ayah-ayah dulu dia ada mempunyai berpikir fokus ya, fokus baik itu dari pekerjaan dia terhadap keluarga dia. Jadi dia fokus ke situ. Kemudian dia akan memperhatikan anak-anak dia. Betul. Ya, jangan anak dia perhatikan, jangan sampai terganggu baik itu pelajaran dia, dari permainan dia gitu. Dari sosok ayah inilah yang kita apa namanya tu panutan bagi kita ya. Lain dengan pandangan atau ayah-ayah zaman sekarang ni. Karena mungkin lantaran modernisasi ini kan dah mulai berkembang. Kalau sosok ayah sekarang ni dia fokus juga tapi kepada gadget. Iya. Sehingga tidak fokus kepada keluarga. Jadi fokusnya ke mana? Fokusnya tidak pada keluarga, fokusnya kepada gadget tadi. Kemudian dia tetap memperhatikan, tetapi dia memperhatikan janda. Itu nyalah tu anda. Maksudnya janda mungkin memperhatikan mungkin yang kurang mampu kan. Dia akan memberikan bantuan. Contohnya salah satu dari tempat kami itu, umur dia tu udah 50 tahun. 50 tahun.
tapi kelihatan nampak muda daripada datuknya. Budak-budak sekarang, kalau budak sekarang ni umur 25, itu Ya. dah nampak tua daripada umur 17. Itu Iya. perbedaannya dulu dan sekarang. Perbedaan dulu. Jadi itulah Anda, terima kasih banyak. Akhirnya kami dari kita bertiga, saya Hen, Saya Wak Anda. Dan saya Yung. mengucapkan ribuan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.